Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang dosa besar dan cara menghindari dosa besar. Nah, apa saja dosa besar itu? Yang pertama itu adalah membunuh. Di dalam Islam, ajaran Islam memerintahkan kita untuk dilarang membunuh sesama lain. Dalilnya yaitu wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqqi. Artinya, jangan kamu membunuh sesama manusia karena Allah mengharamkannya kecuali jika diberitakan membunuh maka dibunuh. Nah, bunuh ini sangat dosa besarnya. Kalau kalian membunuh satu orang saja sama dengan membunuh semua umat muslim, dibalas seperti itu saking besarnya dosanya. Maka termasuk larangan dosa besar juga kita membunuh orang muslim walaupun hanya satu saja. Orang bertengkar satu sama satu bertengkar dia, itu besok di akhirat dia akan dimasukkan neraka. Kenapa? Dia sudah termasuk dalam kategori mau saling membunuh. Itu. Nah, saling membunuh ini dampaknya sangat besar. Kalau orang suka membunuh, suka bertengkar sama orang lain, dampaknya akan menjadi permusuhan. Dan namanya Islam itu adalah ukhuwah Islamiyah, saling menekankan satu sama lain. Tidak boleh bermusuhan. Mas, biasanya kalau berantem itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, ada pertanyaan, Mas, biasanya kalau sambil berantem itu malah biasanya masalah cepat kelar. Nah, dalam Islam tidak boleh seperti itu. Di dalam Islam kita harus saling memaafkan dan saling perbaiki keadaan satu sama lain. Kalau malah dengan bertengkar, biasanya masalahnya semakin panjang dan tidak akan kelar-kelar hingga dapat menimbulkan yang namanya pembunuhan itu tadi. Nah, makanya menyelesaikan masalah dengan bertengkar itu sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan dosa besar, yaitu saling membunuh tadi. Tapi Mas, kalau orang berantem itu menunjukkan orang kejantanan. Nah, pertanyaan lagi, kalau bertengkar itu malah menunjukkan kejantanan. Memang kalau dilihat ya, orang bertengkar itu menunjukkan kejantanannya, tapi juga akan berakibat fatal karena apa? Ada istilah menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya tidak ada yang menang, semua kalah. Karena pada sakit-sakitan semua, bonyok-bonyok semua. Ya jantan tapi nggak mau kan sakit-sakitan. Nah, makanya itu dilarang untuk saling bertengkar, tapi saling merekatkan dan saling memaafkan. Itu, Pak. Nah, dosa besar lagi selain saling membunuh yaitu adalah LGBT. LGBT itu ada singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transseksual. Artinya apa? Bisa diistilahkan zamannya Nabi Lut dulu ada yang namanya kaum Sodom, kaum sing menyukai sama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Nah, itu sangat dilarang di agama Islam. Karena sejatinya kodratnya Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan itu saling menyukai, menciptakan manusia itu saling menyukai sama lain, satu sama lain, saling menyukai lawan jenis. Gak boleh menyukai satu sama lain, itu namanya dosa besar. Dan juga kalau menyukai satu sama jenis itu nanti bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti AIDS, HIV, bisa menimbulkan kematian. Kalau apalagi gonorrea, kencing nanah, sifilis, dan juga bisa mempengaruhi gangguan mental pada seseorang. Karena ya warasnya orang laki-laki suka sama perempuan. Kalau ada laki-laki suka sama cewek berarti tidak, kalau ada laki-laki suka sama laki-laki berarti tidak waras kan? Nah, itu tadi di Islam sangat tidak dianjurkan seperti itu. Nah, kalau tidak itu seperti hal yang menjijikan. Masa sih laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan? Mas, kalau suka itu kan tergantung sama hak asasi kan? Nah, masalah hak asasi, memang ada hak asasi memperbolehkan manusia itu bebas berekspresi. Mau dia suka sama siapa saja boleh, tapi kita punya agama yang sudah diatur oleh Tuhan kita. Tidak boleh menyukai sama jenis, harus berlawan jenis. Seperti itu. Walaupun hak asasinya nanti seperti itu, terserah mau kita siapa, tapi kita punya agama, punya aturan tersendiri yang harus kita ikuti dan kita imani. Paham ya? Nah, selanjutnya dosa besar lagi selain LGBT yaitu adalah meminum khamr. Khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan. Apa saja suatu benda jika dikonsumsi bisa membuat mabuk atau hilang akalnya. Kayak misal kita tahu di
kalangan orang itu minum anggur atau ciu atau minuman keras, nah itu sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam, sangat haram. Karena apa? Dampaknya bisa merusak otak. Kalau otak sudah rusak, maka segala cara dilakukan, segala cara akan dilakukan dan dihalalkan, baik itu buruk atau baik. Misalnya kalau ada orang minum khamr, dia tidak akan bisa berpikir jernih lagi apakah itu membunuh orang itu baik atau tidak, terserah dia mau kenapa, hanya karena minum khamr tadi akan menjadi tidak waras. Nah, minum khamr juga dampaknya juga buruk bagi kesehatan otak karena bisa menimbulkan kebodohan. Ada orang banyak minum khamr itu sulit untuk memahami pelajaran dan juga sulit mengontrol diri karena sudah kecanduan dengan khamr, sama saja seperti kena narkoba. Jadi kalau sudah kecanduan seperti itu, dia harus direhabilitas. Nah, makanya untuk menghindari seperti itu, di Islam dimasukkan ke dalam dosa besar dan tidak boleh kita lakukan karena kita tahu dampaknya yang saya jelaskan tadi ya. Mas, saya pernah dengar kalau minum khamr itu bikin rileks. Itu nah, tadi Mas bilang apa? Kalau minum khamr bikin badannya rileks. Ya, sebenarnya semua itu ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin ada orang bilang minum khamr bikin pikirannya plong, leluasa, enak gitu ya. Tapi yang dalam Islam yang dikhawatirkan itu dampak berbahayanya. Kalau bikin rileknya tadi sampai pikirannya bebas, maka dia juga akan bebas melakukan apa saja, mau membunuh, mau LGBT tadi itu terserah, karena akalnya sudah rusak gara-gara sesuatu yang melakukan itu tadi. Jadi nggak mesti rileks itu harus dari khamr, kan bisa sambil kalau misalnya capek liburan atau hatinya jenuh pengen rileks itu harus cerita sama temannya gitu. Masih ada banyak hal yang lagi selain minum hal seperti itu. Paham ya? Mas, kalau orangnya bisanya jualan khamr itu gimana? Nah, ada pertanyaan, Mas, kalau orangnya cuma bisa jualan khamr bagaimana? Nah, nggak semua Pak. Kalau misalnya orangnya itu pengangguran atau memang nggak bisa bekerja sama sekali, mungkin bisa lah mencari kerjaan yang halal lainnya, mungkin berjualan, gorengan atau yang lain. Selain barang-barang yang haram tadi itu, ya mungkin juga pelajaran bagi kita supaya besok besar bisa dapat pekerjaan yang layak. Maka dari ini kita belajar yang rajin supaya besok kita bisa dapat kerja yang layak dan tidak terjadi seperti hal yang Anda tanyakan seperti itu. Paham ya? Ya. Dosa besar lain lagi selain itu adalah bermain judi. Bermain judi ini sangat berbahaya ya. Karena kenapa? Dia mungkin kalau dilihat itu cuma sekedar permainan yang untung-untungkan, tapi dampaknya itu yang sangat besar. Misal judi bisa dikaitkan sama taruhan. Kalau yang menang taruhan, kalau orang tersebut menang taruhan, maka untung banyak. Tapi yang bermasalahkan itu yang rugi. Yang rugi itu ya kalau tidak lagi miskin ya nanti bisa musuh-musuhan gitu. Karena tidak terima dirinya kalah dalam permainan judi. Nah, makanya dalam Islam dilarang adanya permainan seperti itu, permainan menggunakan taruhan sehingga mengorbankan uang atau harta, membuat dirinya rugi atau miskin gitu. Itu tidak boleh. Maka masih ada lagi permainan yang layak lah selain judi yang bisa dimainkan sehingga ini bisa mendatangkan cuan atau penghasilan bagi diri kita. Terus, Mas, saya pernah lihat orang main kasino itu malah bisa jadi kaya, kan hidupnya mah jadi enak. Nah, ada pertanyaan, terus bagaimana orang yang sering bermain kasino itu malah hidupnya sejahtera, kaya banyak duitnya? Ya mungkin itu hanya di dunia saja, tapi tidak azab di akhiratnya besok. Nah, makanya di Islam itu diajarkan untung di dunia juga untung di akhirat. Kalau misalnya di dunia nggak terlalu untung, setidaknya akhiratnya untung. Nah, makanya tujuannya penyebaran agama Islam itu supaya hidup di akhirat besok itu bisa sejahtera dan untung. Ya ada kisah kalau main judi malah di dunia enak, ya itu hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Dan karena ini termasuk dosa besar dan azabnya di akhirat pasti juga akan besar. Seperti itu, paham ya? Ya. Nah baik, cukup sekian penjelasan dari saya hari ini tentang apa saja dosa-dosa besar itu yang wajib kita hindari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.